Coba Anda bayangkan. Selama ini, Rismon mengatakan dia datang sendiri ke UGM dan melihat skripsi Jokowi secara langsung. Itu ternyata bohong besar. Ini kita lihat pengakuannya saat membuat laporan di Polda Yogyakarta. Ya Tuhan, itu kebohongan yang luar biasa. Selama ini dia memberitahu semua orang di media bahwa dia datang ke UGM bersama istrinya, melihat langsung, memfoto, memvideo. Ini luar biasa. Kita saksikan juga sebentar lagi ada investigasi ijazah Rismon ke Jepang. Dan akan segera kita saksikan kebenaran-kebenaran yang akan muncul. Itu. Yang katanya itu diterbitkan pada tahun 85. 85. Yang mana Dan itu tahun kosong. 85 belum ditemukan Teknologi font seperti teknologi itu. komputer terus pengetikan Microsoft Jadi Word. supaya sama dengan punya Joko Widodo, maka mereka print ulang lagi, munculkan. Tetapi semua kosong. Nah, inilah yang harus diusut. Siapakah oknum UGM yang memanipulasi lembar pengesahan atas nama ini? Ini semua saya ekstrak dari video yang di flash disk tadi. Ini. Yang mengambil video Joshua Sinambela. oh dari videonya Joshua Sinambela. Sinambela. Dan karena saya tidak punya akses, kebetulan diberikan pada saya. Oh, Gitu, ya kan? Saya tidak diberikan akses, Mas. Ya. waktu Bang Rismon ke UGM itu video foto itu juga nggak diberikan ini, Pak? Cuma foto itu aja. Foto. Foto yang kemarin itu. Nah, terus itu analisa saya, Pak, yang skripsi itu dalam Word. Iya, Pak. Kita sedikit sama beliau kelasnya. Iya. Nggak di copy sama videonya, Mas, sekalian. Iya, Ya monggo. ya, karena itu Sekalian udah- aja. Iya. Biar nanti juga sinkron. Wajib semuanya bisa kita copy. Iya, Boleh Pak. itu memang disertakan. Memang kita untuk bukti. Wajib, Pak. Ayo, mosok. Bosen lah. Tak izin dong ngomong loh. Siap. Pokoknya mangga anu lho Pak. Kerso diwawancara mboten. Enggak. Oh mboten. Setelah saya Pak, izin. Ini kira tukang sapu. Kepala sekolah, Pak. Mboten lho jenengan. Asli Jogja Pak. Jogjane pun pundi Pak? Sleman dekat Pemda. Oh dekat ini. Pemda, Pak. Pemda Sleman. Uli dulu. Matur nuwun. Oh, udah. Nggih, matur nuwun Mas Aga. Masih ke Total lagi, oh. Tegal Mindi. Tegal Mindi. Iya. Jalur sepeda. Dalam sepedaan. Iya. Karena kalau Sleman itu orang nyepeda itu pasti ke utara. Oke, tadi bukti-bukti yang kami sertakan ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, Utara banyak warung. Oke. terus ya, yang modern tanpa tanggal dipertahankan, kapan dipertahankan, tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Terus kami lampirkan juga image lembar pengesahan skripsi atas nama Budi Darmito yang pakai mesin ketik, lulusan Fakultas Kehutanan 1985. Ya, maka kami duga lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu ya, itu adalah hasil reproduksi, bukan hasil orisinil. Gitu, karena teknologi saat itu ya mesin ketik. Ditunjukkan mulai dari batang tubuh skripsi yang lain, yaitu mulai prakata yang menggunakan mesin ketik. Jadi kami duga itu punyanya orang lain dan lembar pengesahan skripsinya itu di print aja sesuai dengan judul yang diinginkan, ya kan, dengan teknologi Windows XP, ya. Teknologi modern. Teknologi modern dengan lengkungan-lengkungan pada Times New Roman itu sudah menggunakan algoritma kurva Bezier. Nah, inilah yang nggak pernah dibantah oleh pihak Jokowi dan pihak yang katanya ahli. Ya, yang pihak katanya ahli ini nggak pernah dibantah ini, gitu. Jadi mereka menghindar untuk menggeser-geser yang lain aja. Ini nggak pernah dibantah. Dan kita juga melampirkan bukti lembar pengesahan skripsi kosong
dengan teknologi modern atas nama Sigit Harwinarto, Lembah Hidianto, Edi Trianto, dan Sri Dominingsi. Semua kosong dengan teknologi modern. Nggak mungkin bisa lulus dari UGM orang-orang itu kalau lembar pengesahannya itu kosong, tanpa tanda tangan dekan, pembimbing, penguji. Maka kami duga ada oknum-oknum di UGM, ya. Apakah itu rektor sekarang, rektor dulu, Pratikno, atau apa yang kami duga, pasti ada orang di UGM memanipulasi lembar pengesahan skripsi yang lain agar sesuai dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Gitu. Padahal teknologi saat itu ya cuma mesin ketik. Itu. Ya. Dan kertasnya juga sudah berbeda. Nah, kenapa kita laporkan di sini? Karena terkait locus delicti, satu. Yang kedua, karena ketidakpuasan kami. Ya, ketika mendengarkan penjelasan Dirtipidum bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dikatakan itu produk headpress hanya dengan meraba dan merasakan. Gitu loh. Itu kan apa itu? Teknik kampungan itu, bukan forensik itu. Ya, mempertontonkan pekerjaannya yang tidak profesional dengan meraba, merasakan. Itu sudah saya jelaskan dalam sidang gelar perkara khusus. Tetapi Kompolnas mengatakan semua sudah teknik yang menggunakan yang mereka pakai itu sudah kredibel, bla bla bla. Ini Kompolnas nggak tahu apa-apa aja sudah bilang kok kredibel loh. Bagaimana dirasakan begini? Dirasakan diraba langsung disimpulkan cekungan hasil handpress. Kompolnas seringkali bukan pengawas kepolisian, tapi berpihak pada kepolisian. Kasus Ferdi Sambo, kasus KM50, Pina Cirebon, selalu berpihak pada kepolisian. Yang harusnya untuk apa kalian ada di situ? Bubarkan aja, makan pajak kami. Kompolnas itu ada yang bergelar MAG, maksudnya masalahnya Magister Alam Gaib. Magister Alam Gaib. Iya, coba jelaskan itu penjelasan Dirtipidum. Kok bisa diraba, dirasakan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo langsung disimpulkan handpress? Nah, padahal seharusnya itu kita melihat sesuatu benda atau dokumen yang diduga adalah palsu atau berbeda. Itu kan kita harus, yang pertama kita harus tahu dulu cara mencetaknya bagaimana. Karena di situ ada beberapa font, ada beberapa huruf yang jelas dan itu tidak perlu diraba. Jadi itu harus jelas dilihat. Dilihat itu secara fisik, secara mata itu bisa dianalisa bahwa yang satu ini adalah mesin ketik yang selaras dengan teknologi pada zaman itu. Jadi pada tahun 85 itu belum ditemukan yang namanya komputer secanggih setelah tahun sudah 90. ada Pak, tapi hanya orang elit yang menggunakan. Ya, nama komputernya IBM PC XT80. Oke. Ya, dengan sistem operasi Windows. Ya, dan kalau di print itu bergerigi. Itu bukan halus punya Joko Widodo. Ya, terus seperti kecanggihan teknologi zaman dulu, Pak Rismon. Jadi Apple pertama kali mereka bikin yang namanya Apple Mac atau Apple komputer. Ada dua saat itu Pak, Apple Macintosh dengan IBM PC DOS. Jadi ada dua di pasaran. Itu dan pada tahun berapa itu Pak? Tahun 85 sudah ada. Sudah ada. Tetapi teknologinya itu Pak, tidak mungkin bisa secantik itu. Gini. Cetak. Dua komputer yang pada saat itu sudah rilis, itu tidak mungkin bisa diinstal Microsoft Word. Iya. Logikanya seperti itu gitu. Dan apanya juga sistem operasinya pun mungkin masih DOS itu kan? DOS. Jadi ketika muncul sebuah dokumen yang dengan bisa dilihat saja, ketika tampak secara nyata bahwa itu adalah huruf yang presisi per huruf ya, jadi huruf A presisi, terus teratur secara spacingnya, jadi spasi itu antar huruf itu benar-benar seragam. Sementara kalau penataan font itu kan pasti karena manual, lebar sempit. Ada perbedaannya, apalagi pakai mesin ketik. Itu jelas bisa dilihat tanpa diraba. Jadi harus pakai mata aja dulu. Ketika tahun itu ada nggak komputer
Terus ketika muncul bentuk seperti itu, dugaannya Itu adalah satu-satunya di dunia tahun Nah, iya, 85 karena di yang paling hebat aja apa namanya di MIT atau UCLA aja pasti pakai mesin IBM electric typewriter. electric typewriter itu sering dikatakan Bang Rismon, tapi kadang masyarakat nggak tahu. Itu sebenarnya apa sih? Itu mesin ketik tapi elektrik. Nah, listrik. itu Itu tahun 85 aja UCLA aja dan Massachusetts Institute of Technology masih menggunakan mesin ketik listrik itu. Sementara yang ada di Joko Widodo itu kan produk Microsoft Office, Microsoft Word. Kan nggak mungkin yang belum ada digunakan, gitu loh. Dan sampai saat ini UGM nggak berani jujur tentang itu. Hanya dituduh-tuduh sama Profesor Kuncoro kami dari UGM merusak marwah UGM. Ya kalian yang merusak marwah UGM, menipu, memanfaatkan UGM gitu loh. Dan sebenarnya mudah ketika kita mengajukan laporan ini. Jadi di tahun 85 itu berapa banyak skripsi yang diterima oleh UGM? Karena dalam setahun UGM itu meluluskan atau wisuda itu 4 kali. Iya. 4 kali atau 3 kali, Bang? 4 kali ya? Kalau setahun. waktu saya 4 kali, Pak. 4 kali. Iya, setiap 3 Jadi bulan. kalau setahun 4 kali, terus berapa banyak lulusan di situ yang setor dokumen skripsi. Ini sebenarnya kan gampang dilihatnya. Disandingkan dengan dokumen yang sama, itu pasti tidak akan ketemu dengan yang seperti itu gitu. Jadi yang dikatakan Bang Rismon itu kan tentang analisa, melihat bahwa hasil dari output yang berupa lembaran itu tidak sinkron dengan kondisi zaman tahun 85. Intinya begitu. Tidak ada kesesuaian penggunaan teknologi. Betul. Kalau teknologi lama kita pakai sekarang masih mungkin, Pak. Ya. Tapi kalau teknologi masa depan itu yang nggak mungkin Susah, kita pakai sekarang. Itu kan? sama aja begini, Pak. Pernah kan melihat seorang foto hitam putih? Itu teori konspirasi, Pak. Ada seorang foto hitam putih, di situ ada banyak orang, tapi kelihatan seperti memegang handphone. Itu padahal tahun 1926. Nah, nggak mungkin orang di situ kok pakai handphone, karena handphone kan belum ditemukan waktu itu. Ini udah di Mas Roy lagi, udah datang Mas Roy. Apa suruh ke sini? Izin saya gabung, oke Mas. Oh, ya, bagus banget. Bapak, Pak Roy mau ke sini. Pak Roy mau ke sini. Ditunggu Dr. Izin saya Taufik. gabung. Malah di sini aja nanti sampai selesai. Pak, mana tadi Bu Ati ya? Ini loh, yang disampaikan ke Soningo itu teman saya Pak Adi itu loh, tadi yang bilang Pak Adi. Oh. Nah, di atas itu dia bilang, saya pakai itu setelah ya. Harus digas. Selamat salam Pak Taufik dari pemirsa. Oh, apa namanya? Semangat. Oh, semangat doanya Pak saja. Taufik Ya, dari salam hormat. Saya salamnya satu, akal waras. Pemirsa bisa kalau masih apa itu habis baterai. Oh iya, Mas Roy katanya posisi mau ke sini. Mau ke sini? Oh, mau- Iya. Dia gimana? Mau dijemput atau gimana? TW? Udah landing kan? Iya, makanya. Ibu aja yang nelpon. HP-nya itu Baterainya habis. Assalamualaikum. Bu Iskun Mas Roy. Iya. Jangan posisi di mana? Bang, kemana? Kok nggak di sini apa? Ya habis ini masih menunggu ini, belum ada kepastian ya. Belum ada pergerakan. Belum ada kepastian kapan saya diperiksa sebagai pelapor. Oke. Oh iya. Ada kemungkinan nggak? Oh, tidak masih ya yang ini. Nggak tahu. Kalau udah Pak. Udah di sini. Udah di sini? Iya. Oh ya Mas Roy udah di sini. Oke Mas. Di Dirkrimum. Kalau Bang Taufik, pernah Bang pengalaman begini? Oh, saya pengalaman sudah lama.
itu ibu kalau apa tempat iya, Dipegang aja bang. tempat layanan publik itu kan harus ada kejelasan ya, artinya seseorang datang satu tempat mau diapain, tempat layanan apa itu satu hal yang harus disikapi karena polisi itu bagian dari KUHAP. KUHAP itu Nah, diatur Mas Roy. Jangan selamat datang, selamat kembali ke rumah. Oh iya, orang Jogja kok. Mau dilanjut apa mau istirahat dulu? nunggu beliau. Istirahat dulu, tunggu dulu. Oh, iya. Lama, kalau masih lama Atau mau makan dulu. Oh iya. Atau sholat dulu. Oh, istirahat, sholat dulu. Berarti lanjutkan pemeriksaan. Bang Resmon sholatnya diwakili saya. Dua yang mewakili. Baik, tapi kan. Salam untuk Pak Adi di atas. Siap. Beliau di mana beliau? Di atas. Enggak di Semarang. Oh, enggak. Dulu di sini dulu. Pernah di sini. Oh, enggak. Salam. Ilnya itu sempit. Oh iya, sholat dulu. Nanti gimana sholat dulu? Ya. Ya, ya. dulu, baru makan siang. Iya. Kalau makan malam ya kok suka. Pokoknya nanti kita tunggu Oke. Ya, di sini. ya, ya. Sambil Pak. teman saya tadi ngeprint. Siap. Ya. Iya. Matur nuwun sangat, Berapa Pak. kasih? Nyuwun izin Mas. istirahat sebentar. Iya. Oh iya. Monggo. Ah, Enggak. saya beli yuk. Nanti langsung sini aja, selesai nanti sini. Enggak diikat jam berapa Pak Adi tadi? Enggak. Kasihan Bu, jangan dibatasi makannya. biar Oh iya. Yang banyak makanya. Ya banyak gitu. Sudah. Oh ini, masnya dibawa aja. Ini sama apanya? Flash disk. Satu lagi di mana tadi? Ya. Oke pemirsa, kami belum diperiksa, break dulu, sholat dan makan ya. Masih di print buktinya. Bye-bye. Masih di print buktinya. Semula dari Istirahat. Tapi semoga diterima. Iyalah. Ono juragan, ono membuat lulusan ke-10. Iya, 700. 709. Artinya kan sekolahnya ya bener. Mulai bener. Mas ketemu Ngarso dalam gimana? Nah, itu. Oh, masa susah. Sholatnya di mana? Di sini aja ya. Biar masih kami sama tunggu saya. di sini. Itu gedung bukan masjid. Kami tunggu sini ya, Mas. Ya. Ini mau sholat dulu ya. Iya, makan dulu baru belum. Oh iya. Mirip apa? Rupanya udah dimatiin. Udah. Mungkin kita off dulu kali ya teman-teman ya. Ini berhubung penyidiknya juga lagi makan siang dan sholat zuhur. Ini juga yang lain juga mungkin makan siang dan sholat zuhur. Jadi kemungkinan nanti baru dilanjut lagi. Oke. Untuk sementara kita off dulu ya teman-teman. Nanti ada perkembangan dan isu terbaru. Teman-teman silakan standby aja, kita saksikan informasi, berikan informasi secara live. Oke teman-teman, kita off dulu. Terima kasih, salam.